update informasi mengenai pencairan bantuan PIP untuk kelas berjalan jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait update penyaluran bantuan program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait penyaluran bantuan PIP tahun 2025. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbanyak di video-video saya mengenai kapan pencairan program Indonesia Pintar untuk kelas berjalan. Jadi kelas berjalan saya tekankan lagi buat teman-teman itu dari jenjang SD ada kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian jenjang SMP ada kelas 7 dan 8. Kemudian jenjang SMA maupun SMK yaitu kelas 10 dan kelas 11. Jadi di sini kita akan bahas mengenai penyaluran bantuan program Indonesia Pintar untuk kelas berjalan di semua jenjang. Nah, ada 3 topik pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama tentang jadwal penyalurannya, yang kedua tentang cara mengetahui apakah teman-teman termasuk penerima di kelas berjalan tersebut, dan yang ketiga tentang apakah penyalurannya serentak. Jadi teman-teman yang mau mengetahui informasinya secara detail, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu. Teman-teman yang nonton video ini dari jenjang mana saja dan asal daerahnya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait pencairan PIP kelas berjalan. Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan terbanyak dari semua video-video yang saya tayangkan. Jadi di sini kita akan jawab mengenai kapan pencairan untuk kelas berjalan untuk kelas 1 sampai dengan 5 SD, kelas 7-8 SMP, kelas 10 dan 11 SMA maupun SMK. Jadi teman-teman jangan lupa disimak sampai selesai untuk mengetahui mengenai pencairan bantuan program Indonesia Pintar kelas berjalan. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk segera melakukan pengecekan, apalagi saat ini sedang dikeluarkan SK nominasi dan masih memiliki waktu sekitar 6 hari ke depan untuk melakukan aktivasi. Jadi teman-teman jangan lupa segera lakukan pengecekan status PIP teman-teman. Baik, untuk pengecekannya bagaimana? Teman-teman yang baru bergabung nih dan belum pernah mengklik laman PIP, silahkan kunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id dan langsung fokus ke bagian cari penerima PIP. Jangan lupa masukkan atau ketikkan NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungan, dan langsung klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya. Teman-teman yang sudah melakukan pengecekan, silahkan tulis di kolom komentar apa sih hasil pengecekan teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, lanjut ke pembahasannya mengenai jadwal pencairan PIP. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di awal, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai jadwal, ada cara mengetahui apakah teman-teman masuk SK pencairan atau tidak. Kemudian pencairan dilakukan apakah sekaligus atau bertahap. Jadi jangan lupa dinonton sampai selesai. Oke, kita langsung saja lanjut mengenai jadwal pencairannya. Untuk jadwal pencairannya sendiri sudah pernah saya juga sebutkan teman-teman di beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwasanya untuk kelas berjalan akan mulai dicairkan pada bulan Juni. Jadi ini juga mewakili pertanyaan teman-teman ada dari Setiorini. Tahun 2024 cair 22 Mei 2024, kira-kira tahun 2025 cair bulan apa ya Min? Jadi ini teman-teman merupakan resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyatakan bahwa kalau kelas berjalan paling cepat Juni. Jadi teman-teman sisa beberapa hari ke depan Juni akan dimulai pencairan. Tapi siapa saja sih mereka-mereka yang akan dicairkan, kita akan bahas di video ini.
Tapi sebelumnya, teman-teman saya akan lanjut untuk cara mengecek apakah teman-teman termasuk pencairan 2025 ini atau tidak. Baik, kita kembali ke laman program Indonesia Pintar. Jadi teman-teman, untuk mengetahui apakah teman-teman masuk SK atau tidak, kita bisa langsung cek di sini teman-teman. Jadi saya akan berikan contoh, teman-teman, ini bisa menjadi acuan kepada teman-teman apakah masuk sebagai penerima di tahun 2025 atau tidak. Jadi, jika teman-teman nantinya Juni, bagaimana teman-teman menandai apakah teman-teman termasuk penerima atau tidak? Kita lihat hasil pengecekan dari siswa yang akan saya cek ini. Untuk data dari siswanya sudah saya masukkan, NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungannya. Lanjut kita klik cek penerima PIP untuk melihat hasilnya. Untuk hasil pengecekannya akan seperti ini jika teman-teman termasuk sebagai penerima di bulan Juni nanti. Jadi diperhatikan ya, tahun penyalurannya yaitu 2025 dan teman-teman ada di pemberian. Ingat, ada di pemberian. Ini tuh berlaku baik untuk teman-teman yang ada di SD, SMP maupun SMA serta SMK. Jadi untuk mengetahui apakah sudah cair atau tidak, teman-teman bisa perhatikan di bagian status di sini. Contoh ini statusnya dana sudah masuk 10 April 2025. Karena siswa yang saya cek ini merupakan kelas akhir, jadi teman-teman yang kelas berjalan nantinya pada saat bulan Juni melakukan pengecekan dan sudah statusnya tahun 2025, itu artinya teman-teman termasuk penerima PIP tahun 2025 ini. Jadi teman-teman jangan lupa silahkan dilakukan pengecekan. Tapi apakah semua siswa di bulan Juni itu akan statusnya seperti ini? Jawabannya tidak teman-teman. Alasannya apa? Kita akan bahas di pembahasan berikut ini. Jadi untuk menjawab alasan kenapa tidak semua siswa bulan Juni cair, di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman. Kita langsung saja fokus ke bagian dashboard ini. Di sini ada garis 3 ya. Ini yang ini dekat beranda, kita klik saja seperti ini dan langsung kita geser ke bawah. Seperti ini. Dan teman-teman seperti biasa kita langsung fokus ke bagian file SK konsideran. Jadi ini akan menjawab kenapa tidak semua siswa akan cair di bulan Juni ini. Oke, kita langsung saja klik yang ini ya. Dan sekarang kita sudah ada di daftar file SK. Jadi teman-teman, ini dia yang akan menjawab kenapa tidak semua teman-teman akan cair bersamaan di bulan Juni. Jadi pencairan PIP itu dilakukan sepanjang tahun teman-teman. Sebagai contoh, untuk 2025 saja, untuk pemberian baru diberikan pada kelas akhir yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2025, kemudian nominasi ditandatangani pada tanggal 15 April. Kemudian untuk teman-teman yang akan cair di bulan Juni sudah masuk juga SK-nya teman-teman yang ditandatangani bulan Mei ini, hanya saja belum diterbitkan di sini. Jadi nantikan update SK-nya. Sebagai contoh kenapa saya mengatakan pencairannya bertahap, kita bisa bercermin pada tahun sebelumnya, itu tahun 2024. Bisa dilihat teman-teman ya, pada tahun 2024 SK dikeluarkan mulai bulan Maret, yaitu tanggal 20 Maret, bisa dilihat ya. Kemudian berikutnya SK pemberian berikutnya dikeluarkan pada bulan berikutnya. Oke, ini dia SK nominasinya, kemudian ini SK pemberiannya dikeluarkan pada bulan Mei. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Dan pada bulan Mei tersebut SK dikeluarkan ada 2 ya. Ada di tanggal 6, ada di tanggal 27. Jadi kita nantikan pencairan atau penerbitan SK bulan ini untuk pencairan bulan Juni. Jadi teman-teman akan ada teman-teman yang masuk, contoh ada tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bahkan ada dari teman-teman yang masuk sebagai SK ratusan. Contoh yang ini ada SK 112. Begitupun di tahun 2025 ini. Nah, untuk tahun 2025 saja SK pemberiannya itu baru sampai tahap 12. Jadi kita bisa lihat ini tahap 12. Sedangkan tahun sebelumnya SK-nya bahkan sampai SK 300 lebih. Jadi teman-teman dinantikan update informasi di channel ini untuk pencairan bulan Juni mendatang.
Itu dia informasi di video ini mengenai penyaluran program Indonesia Pintar untuk kelas berjalan. Teman-teman yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Namun jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton videonya sampai akhir. Sekian, wallahul muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.